Ya, pagi guys. Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini 25 Juli ya. Seperti biasa, gue cuma bakalan share outlook untuk 1 minggu ke depan. XAU, USD, Euro USD, dan lainnya. Sebelum dimulai, gue kasih pesan dulu ya. Jangan lupa ditonton sampai habis videonya. Supaya nggak salah persepsinya sama perspektif untuk harga yang akan direspek sama market dalam 1 minggu ke depan. Level-level penting yang mungkin gue marking itu bakalan bisa dijadiin acuan gitu. Apakah ini bisa breakout atau bisa nahan harga gitu ya. Nah, buat yang baru lihat video ini jangan lupa di subscribe, di like juga, sama di share buat teman-teman kalian yang perlu outlook market gitu ya untuk forex-nya. Dan ya ada BTC juga sih hari ini spesial lah ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai dari Audi USD. Kalau kalian masih ingat video minggu lalu untuk Audi USD, kita kemarin untuk minggu lalu ya, si Audi USD itu kita dapat pattern yang ini ya, pattern falling wedge, di mana kita dapat yang full gitu ya patternnya dalam dalam di time frame yang besar itu, dan posisinya sudah breakout tapi belum ada retest. Oke, belum ada retest nih. Nah, kalau kalian perhatiin, ini adalah resisten terakhir yang di breakout sama marketnya, dan sudah di respect sekarang posisinya. Nah, untuk Audi USD sendiri, gerakannya nanti akan kemana dalam 1 minggu ini? Karena di sini sudah ada rejection gitu ya, kalau kalian perhatiin ya, kalau kalian perhatiin di sini ada rejection. Jadi kemungkinan untuk Audi USD akan ada penurunan untuk 1 minggu ke depan sampai dengan hari Jumat. Jadi outlooknya untuk Audi USD adalah sell. Naik sedikit sell, naik sedikit sell. Jadi kalau kalian perhatiin juga nih, kalau kita ini tarik sebagai trendline gitu ya, ini sudah patah, udah di breakout. Saat ini Audi USD time frame besarnya sideways, ranging gitu ya, walaupun ini ekornya cukup panjang. Jadi agak hati-hati aja ya. Tapi posisinya sebagai catatan ini sudah breakout dari fase akumulasinya atau sideways-nya dari trendline yang naiknya. Jadi Audi USD trennya atau outlooknya kita akan nge-sell dalam 1 minggu ke depan. Oke. Audi USD juga sama, kalau kalian perhatiin ternyata key level ini yang kemarin kita marking minggu lalu ini berfungsi ya, bisa dibilang. Jadi gerakannya itu up karena kemarin dibantu sama news. Kaget juga gue ya, karena apa ya, ECB newsnya statement untuk interest rate-nya luar biasa berubah gitu ya, positif banget. Jadi si euronya naik dan sekarang posisinya itu build up-nya sideways. Tapi sama seperti Audi USD, Euro USD ini kecenderungannya untuk 1 minggu ke depan kalian sebaiknya nyari sell. Kenapa? Bisa dilihat apa namanya? Di sini udah nge-swing, low, pokoknya swingnya lebih rendah, dan di sini ya kalau kalian perhatiin ya. Ini kalau misalnya kita tarik trendline, gitu ya dari sini, kita tarik trendline dari sini. Jadi posisinya masih ke bawah gitu ya. Tapi jangan lupa di sebelah sini, karena kemarin ini udah bikin power naik gitu ya. Ada kemungkinan di time-time yang kecil akan ada koreksi dan kenaikan yang cukup 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 tinggi ya. Tapi ya oke lah. Secara garis besar untuk Euro USD kita sebaiknya cari sell, bukan buy dulu ya, karena build-nya ini sideways. Kecuali ada breakout ke atas ya. Ini resisten pentingnya di sini ya, di 102.750. Ini adalah harga mahal untuk minggu ini ya. Kita pindah ke GBP JPY. GBP JPY seperti gue bilang kemarin wait and see ya sebenarnya, karena apa sih namanya, wait and see-nya itu pattern yang kemarin kita gambar di minggu lalu ini masih di range yang sama gitu, maksudnya di triangle yang sama. Jadi selama belum breakout, maka sebaiknya jangan dulu ambil keputusan gitu. Tapi kalau kalian turun ke time frame yang lebih kecil, dan kemarin gue sempat share juga
seharusnya ini kemarin kita dapat zone demand yang penting nih kemarin di sini. Eh, Mungkin saat ini udah masuk ya. Nah, saat ini udah masuk di zone demand yang penting ini. Jadi untuk pola segitiga ini atau pola pattern triangle kayak gini, gerakannya itu bakalan biasanya ya, sebagai catatan ini biasanya dia akan lebih mengerucut lagi gitu, mengerucut lagi sampai lebih kecil lagi dan entah breakout ke bawah atau bisa breakout ke atas gitu ya. Nah, kita cari retestnya, baru kita follow up untuk ngambil sell ataupun buy secara trendline besarnya. Jadi untuk GBP JPY kalau kalian mau nge-buy bisa dengan catatan SL-nya itu ada di bawah sini ya. Untuk catatan SL-nya harus di bawah sini karena ini major ya. Agak beresiko. Kemudian kita pindah ke NSD USD sama NSD USD kalau di time frame daily-nya sama udah breakout juga dari pattern yang minggu lalu. Kecenderungannya sama untuk NSD USD, gak ada catatan penting. Kalian bisa nge-sell untuk 1 minggu ke depan. USD CHF seperti yang kita kemarin marking minggu lalu ya, dan peluangnya bisa kalian perhatiin ya, dari sini sampai demand ini 1500 poin. Jangan tanya gue entry apa enggak, karena USD CHF adalah pair favorit gue. Jadi kalian bisa expect sesuai dengan market yang terjadi gitu ya. Untuk USD CHF minggu ini gimana? Kita nge-buy untuk USD CHF karena apa? Posisinya ini sudah mantul di demand zone, tapi nggak bisa langsung nge-buy untuk ngambil posisi dari bawah sampai ke atas karena di bawah sini masih ada demand lagi di sebelah sini. Oke, USD CHF outlooknya buy. USD JPY gimana? Patternnya gagal ya. Patternnya gagal, jadi dari sini ke sini nggak bisa. Seharusnya ekspektasinya naik karena dia bikin bearish flag di sini, tapi ternyata gagal. Kenaikannya cuma sampai sini dan koreksi juga nih sebenarnya dari sini ya turun, habis itu ke sini dan sekarang siapa namanya USDJP ya itu koreksi turun ke bawah dan jauh banget. Dia ngejar kemana? Ya respect di trendline ini gitu. Kalau kalian perhatiin minggu lalu ya ada respect di trendline. Jadi tinggal ditunggu aja apakah di si USDJP ini bisa breakout atau enggak di trendline yang time frame besar. Untuk GBP USD, GBP USD gue clear dulu ya. Ini kemarin gue pakai buat bikin apa sih namanya? Trading system RSI ya. Kenapa RSI gitu? Nah, untuk GBP USD sama. Kalau misalnya kita gambar dari awal, ini kalau kalian perhatiin di sebelah sini ya, ini udah patah nih. Ya, ini udah patah. Kemudian resisten terakhir dari trendline yang sudah ditembus itu adalah sebelah sini. Outlooknya apa untuk GBP USD? Untuk GBP USD beda dengan Euro USD sama Audi USD. Outlooknya GBP USD sebaiknya kalian buy. Ya. Nah, untuk yang lebih penting, XAU. Kalian bisa perhatiin ya. Ternyata belum sampai ke bawah nih. Kemarin kan kita mapping bahwa si XAU bakalan turun sampai ke dimension yang ini, tapi ternyata belum kuat. Tapi respect di zone yang sebelah atas di sini, dan kemarin gue bilang ada bonus profit cukup besar gitu ya kalau kalian masuk kemarin, dan gue sempat share juga di grup. Kita profitnya cukup lumayan dari harga 17.36 kita masuk untuk kemarin gue lepas di 17.20. Nah, ada di channel lah ya untuk take profit gue kemarin berapa, nanti bisa dicek aja di channel telegramnya. Dan untuk XAUUSD kita itu mau nge-sell atau buy om? XAUUSD ini jatuhnya ranging ya, tapi ada possibility untuk breakout karena di 17.36 ini sudah di retest dan ada rejection. Dan untuk minggu ini outlooknya XAU mungkin akan nge-buy bukan nge-sell. Jadi ketika ada koreksi cukup dalam ke bawah, selama zona demand 1707 ini nggak di breakout, kita akan nge-buy dan hanya buy. Oke, gue rasa cukup. Kita pindah untuk BTC USD. BTC USD seperti mappingan yang kemarin minggu lalu, zona supply sama zone play di sini ini bermain cukup baik ya,
Maksudnya posisinya marketnya belum belum ada kecenderungan naik ataupun apa namanya turun ya, karena masih dijaga nih di dua zona ini. Nah untuk outlook ya, BTC itu mau kemana? Ya powernya ada nih untuk turun ya. Kalau diperhatiin di sini nih trendline-nya udah berubah nih ya. Trendline-nya udah berubah. Di sini bikin channel ke bawah, Nah, saran gue sih sebaiknya kalian nunggu nunggu si BTC ini kalau mau nge-buy ya, tapi ya nunggu dia turun sampai area trendline ini dan kalian bisa ambil buy-nya. Dan kalau misalnya kena di situ bisa diperhatiin ya, di mana, di sini ya, di sini ya, ini ada demand zone, ada key level penting ya, di sini resisten jadi support di sebelah sini, dan seharusnya di sini pun sama akan jadi support untuk di harga BTC minggu ini. Gua rasa cukup ya untuk outlooknya, gue bikin pendek aja sekitaran 10 menit ya. Kita ulang, Audi USD outlooknya sell untuk minggu ini ya. Euro USD sama, kita akan nge-sell tapi dengan apa namanya stop loss yang cukup sempit gitu ya, karena ada resiko nge-flip posisinya, karena sama dengan Audi USD dia udah break trendline majornya di time frame besar ya, karena di sini udah bikin pattern gitu, penan atau falling wedge, kurang lebih sama lah ya. GBP JPY kalian bisa ngebuy dengan aturan SL-nya harus di bawah demand zone ini. Harganya itu di mana? Kemarin gue share di grup ya, jadi kalian bisa cek aja untuk SL-nya di harga berapa. Selama ini nggak di breakout ya, nah harga 162.500 ini nggak di breakout, maka kalian bisa dapat nih posisi buy-nya dengan TP maksimal itu di pengerucutan di sebelah sini di harga sekitaran 165.200 ya. NSD USD wait and see. Kalau kalian mau buka posisi untuk minggu ini, sebaiknya kalian buka posisi buy daripada nge-sell, tapi nggak terlalu ya. Nah untuk USD CHF outlooknya adalah nge-buy, jadi posisi yang harus kalian buka itu buy bukan sell, khusus USD CHF ya, dengan pertimbangan tapi ya, karena ada demand zone yang belum dites sama market nih di bawah harga 95.600 betul, ada demand zone yang belum di retest sama market. Pindah ke USD JPY, ini posisinya ada di apa namanya, di level harga yang cukup penting ya, di level harga yang cukup penting, tinggal tunggu breakout ya, dan dia kuat nggak breakout di trendline yang bawah ini yang biru. Kalau breakout kita tinggal tunggu pullback naiknya, disinilah kita bisa follow up sell untuk dapat posisi profit yang luar biasa dapatnya lah ya. Untuk GBP USD outlooknya buy, beda dengan Audi USD sama Euro USD, karena powernya baru shifting, beda dengan Audi USD sama Euro. Untuk BTC outlooknya sell kalau kalian mau scalping sekarang, tapi untuk BTC secara garis besar sebaiknya jangan entry dulu ya. Kalau kalian mau ambil kayak 100 pip gitu, itu nggak bisa ya dalam satu kali posisi entry. Saran gue tinggalin dulu untuk BTC, jangan dulu buka posisi. Kalau mau scalping kan bisa, tapi nunggu dia breakout di trendline ini untuk kepastiannya dia bisa turun ke bawah lagi apa enggak ya. Ini channel ini cukup bisa nahan gitu ya seharusnya ya, karena di sini ada zona supply ada zona demand yang ngejaga seharusnya. Jadi nanti di level harga ini, di sekitaran harga ini 21.600 ini seharusnya marketnya bounce back lagi dan naik lagi ke atas gitu ya, untuk bikin swing lagi penurunan lebih dalam, build up untuk power yang lebih dalam gitu ya. XHU gimana? Untuk XHU seperti gue bilang, XHU dominannya kita nyari posisi buy bukan sell. Untuk posisi ya kayak ngambil take profit kayak kemarin 100 pip gitu ya, sebaiknya kalian buka buy bukan sell. Oke, gue rasa cukup videonya. Jangan lupa di like, ditonton sampai habis videonya supaya kalian maksud apa yang gue lihat gitu ya. Sifat outlook ini berbagi. Kalau misalnya menurut kalian sama, kalian bisa ambil yang benarnya gitu ya. Kalau yang tidak sesuai ya anggap aja insight gitu ya. Oke, gue rasa cukup. Thank you.